Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di mana saya berada, Alhamdulillah masih dalam momentum Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita sesungguhnya harus saling mengingatkan dalam kebaikan dan takwa. Ketika Malaikat Jibril alaihissalam menemani Nabi SAW dinaikkan ke Sidratul Muntaha sampai dengan Mustawa, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberikan fardu salat 50 waktu. Maka ketika Nabi SAW dan Jibril alaihissalam turun melalui pintu langit yang keenam, kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, maka Musa bertanya, "Hai Muhammad, kewajiban apa yang disampaikan kepadamu?" Maka Nabi bilang bahwa saya difardukan untuk salat 50 waktu. Musa berkata, "Naik lagi, terlalu berat, umatmu tidak akan mampu." Jibril kemudian mengantarkan kembali Nabi SAW bertemu dengan Allah Ta'ala. Kemudian sampai 10 waktu. Turun lagi ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata, "Masih terlalu banyak, sulit. Umatmu akan sulit untuk melaksanakannya." Akhirnya Nabi SAW diantar lagi oleh Jibril alaihissalam menemui Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menjadi 5 waktu. Nah, 5 waktu ini ketika turun kembali bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa juga berkata demikian, bahwa umat itu masih berat dengan 5 waktu. Tetapi Nabi SAW berkata, "Wahai Musa, saya sudah malu. Saya ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala." Sehingga ketika Nabi SAW dan Jibril alaihissalam berlalu, maka seruan memanggil, "Hai Muhammad, engkau telah menerima farduku dan saya telah memberikan keringanan kepada hamba-hambaku." Apa keringanannya, saudara-saudaraku? Bahwa ketika kita sakit, sholatnya dimudahkan. Tidak bisa pakai air, pakai tayamun. Perjalanan bisa dikoda, bisa di jamak takhir, jamak takdim. Maka tidak ada yang mudah dalam perkara sholat, saudara-saudaraku, ketika hati ini terpatri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks ini, para sahabat sekalian, sesungguhnya ada hikmah kita bersyukur. Bayangkan kalau kita menerima 50 waktu, tentu sudah sangat sulit. Saat ini 5 waktu aja sangat sulit. Tetapi sebagai umat Nabi Muhammad SAW, 5 waktu ganjarannya 50 waktu. Masya Allah, luar biasa. Maka saudaraku, saya mengajak kita tahu bahwa innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu sesungguhnya jelas mencegah perbuatan keji dan munkar. Sehingga kalau ada orang bertanya, dia masih sholat tapi masih berbuat fajir, masih berkata jorok, masih berbuat kejelekan-kejelekan, sesungguhnya bisa jadi sholat kita belum benar. Karena hakikat dari sholat itu, sahabat, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholatlah kita bersama-sama istiqomah sampai sholat kita itu benar-benar kita yakini betul lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, kita lihat surat Al-Baqarah 152. Allah Ta'ala berfirman, "Fazkuruni azkurkum wazkuruli wala takhfurun." Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, aku akan ingat pula kepadamu. Janganlah engkau ingkar kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, ingat kepadaku. Saya juga akan ingat kepadamu dengan saya memberikan rahmat, memberikan segala macamnya untuk keperluan di dunia, tentunya untuk kebahagiaan di akhirat, wahai saudaraku. Jadi sebagai insan yang beriman, imani Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, adanya hari berbangkit, maka mari kita bersyukur. Salah satu sahabat bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita melakukan takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, mulai daripada kita bangun tidur sampai dengan tidur kembali, kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah para jamaah sekalian, sesungguhnya hidup ini sangat singkat. Syarat mati tidaklah tua, syarat mati tidaklah muda. Ketika al-maut datang, maka bisa menjemput kita dalam keadaan apapun. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah waktunya tiba, Allah taala mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.